Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di materi bangun ruang sisi datar. Ini adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Baik, kali ini Bapak akan mulai membahas bangun ruang sisi datar yang keempat, yaitu limas. Limas adalah suatu polihedron yang dibatasi oleh beberapa segitiga sebagai sisi tegaknya dan sebuah poligon sebagai alasnya. Jadi limas itu merupakan polihedron yang dibatasi oleh segitiga. Jadi sisi tegaknya berupa segitiga. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini adalah sisi tegaknya ya. Ini adalah sisi tegaknya. Kemudian yang alas itu tergantung dari segi berapa dia. Tergantung dari poligonnya. Apakah dia segi 4, segi 3, segi 5, dan seterusnya. Kemudian untuk unsur-unsur limas, yang pertama itu adalah sisi limas. Sisi limas segi N memiliki N sisi segitiga sebagai sisi tegaknya dan sebuah segi N sebagai alasnya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh nih ya, limas segi 4. Ini dinamakan dengan limas segi 4 karena sesuai dengan bentuk alasnya, yaitu segi 4. Nah, pada limas segi 4 ya, karena itu N-nya itu adalah 4 ya. Jadi misalkan nih yang ditanyakan adalah 5 segi 4 mempunyai berapa sisi. Karena alasnya bentuknya segi 4, berarti N-nya kita isikan adalah 4. Nah, sisi tegak dari limas berapa? Sisi dari limas berapa? Karena N-nya 4, maka nanti sisi tegaknya itu ada 4. Jadi sesuai dengan dia jumlah sisinya ya, ada N sisi segitiga, berarti nanti ada 4 sisi tegak yang berupa segitiga dan satu alas. Berarti jumlahnya berapa? 4 ditambah dengan 1. 4 ditambah dengan 1 berapa? Jumlah totalnya adalah 5 sisi. Nah, sisinya yang mana aja nih? A, B, C, D, kemudian A, B, T, B, C, T, kemudian C, D, T, dan yang terakhir adalah A, D, T. Ini adalah sisi-sisi pada limas. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua itu adalah rusuk. Limas segi N memiliki 2 dikali N rusuk. Nah, saya ambil contoh lagi, misalkan limas segi 4. Limas segi 4 mempunyai berapa rusuk? Nah, karena dia merupakan limas segi 4, berarti N-nya adalah 4. Tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah saya kasihkan ya. 2 dikali N, berarti 2 dikali 4, berarti ada 8 rusuk. Nah, 8 rusuk itu yang mana? Yaitu rusuk AB, yang ini ya. Kemudian rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, kemudian AT, BT, CT, sama DT. Jadi ada 8 rusuk. Selanjutnya adalah yang ketiga, titik sudut ya, titik sudut. 5 segi N itu mempunyai N plus 1 titik sudut. Nah, saya ambil contohnya lagi yang 5 segi 4. Kalau ditanyakan ada berapa titik sudut pada 5 segi 4, berarti nanti kita tinggal masukkan ke rumus yang di atas ya, N plus 1. N-nya 4 ya, karena 5 segi 4 berarti N-nya 4. Kemudian ditambah dengan 1, berarti ada 5 titik sudut. 5 titik sudut itu yang mana? Yaitu sudut A, sudut B, C, D, dan yang terakhir adalah T, yang paling atas, sudut atas atau sudut puncak limas. Kemudian untuk sifat-sifat limas, berikut ini adalah sifat-sifat dari limas. Yang pertama, semua rusuk tegaknya menyatu pada satu puncak. Jadi ini adalah rusuk tegaknya yang ini ya. Ini rusuk tegaknya itu menyatu pada puncak limas ya. Jadi rusuk-rusuk tegaknya itu
bertemu pada satu titik. Semuanya menyatu pada puncak limas. Kemudian yang kedua, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi untuk limas itu semua sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Nanti kalau dia limasnya segi empat beraturan atau poligonnya adalah poligon yang beraturan, berarti nanti segitiganya itu adalah segitiga yang kongruen. Jadi semuanya sama luasnya atau besarnya. Nah, bentuknya segitiga sama kaki. Jadi kaki-kakinya ini sama nih, rusuk-rusuk yang tegaknya itu sama, rusuk-rusuk tegaknya. Kemudian yang ketiga, alasnya berupa segi banyak atau poligon. Jadi alasnya ini berupa segi banyak. Bisa segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah garis apotema tegak lurus rusuk alas. Garis apotema yang mana? Nah, garis apotema itu yang ini nih mestinya nih. Nah, belum saya gambarkan ya. Itu garis apotemanya. Kemudian untuk jaring-jaring limas. Ya, saya ambil misalkan limas segi 4 ya. Nah, sepertinya. Nah, salah satu jaring-jaringnya jaring-jaring limas segi 4 kalau saya buka gitu ya. Bentuk limasnya saya buka, maka nanti bentuk jari-jarinya adalah seperti ini. Ini alasnya. Kemudian yang gambar segitiga ini adalah sisi tegaknya. Ini adalah jaring-jaring limas segi 4. Kemudian untuk menghitung panjang seluruh rusuk pada limas ya. Misalkan nih saya punya limas segi 4 yang alasnya mempunyai ukuran panjang P ya, kemudian lebarnya L serta tinggi rusuk tegaknya itu adalah T. Nah, kemudian yang ditanya misalkan panjang seluruh rusuk limas. Berarti kalau yang ditanyakan panjang seluruh rusuk limas, berarti kita jumlahkan nih semuanya nih. Ya, berarti P-nya ada 2, berarti 2 dikali P. Kemudian 2 dikali L. Kemudian karena tingginya sama, berarti 4 dikali dengan T. Sehingga nanti bisa kita tuliskan keliling alas ya. 2 kali P ditambah L ini adalah keliling alas. Ditambah P dikali T. Ya. Dikali 4 ya, dikali 4 kali T. Ini kalau 5 segi 4. Nah, 4-nya dari mana? 4-nya ini adalah 4 rusuk tegak. Nah, bagaimana kalau 5 segi 5 atau segi 6 atau segi 7? Berarti di sini bukan 4 ya. Sehingga nanti untuk menghitung panjang seluruh rusuknya pada 5 segi N itu bisa kita tuliskan keliling alas sama dengan panjang rusuk sama dengan keliling alas ya. Keliling alas ditambah dengan N-nya itu adalah bentuk bentuk alasnya. Alasnya itu apakah segi 4? Berarti kalau segi 4 N-nya diisi 4. Kalau segi 5 berarti N-nya diisi 5 dikali dengan T ya. Ini adalah untuk menghitung jumlah seluruh rusuk, panjang seluruh rusuk pada limas. Kemudian kita menghitung luas permukaan limas. Untuk menghitung luas permukaan limas ya, untuk menghitung luas sebentar. Nah, untuk menghitung luas permukaan limas, misalkan nih luas permukaan limas itu menyatakan jumlah luas sisi-sisi limas tersebut, di mana sisi limas terdiri dari alas yang berbentuk poligon dan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Sehingga nanti kalau saya tuliskan luas dari limas itu adalah, jadi luas limas kan berarti luas alas dikali dengan luas sisi tegaknya. Jadi luas permukaan sisi-sisi tegak ditambah dengan luas alas. Ini untuk mencari luas permukaan limas. Kemudian selanjutnya menghitung volume limas. Volume limas segi N dengan tinggi T adalah, jadi kalau misalkan saya punya limas nih segi 4. Kemudian tinggi sisi segi N ya.
atau kalau di sini segi 4. Kemudian di sini tingginya itu adalah garis jarak antara titik pusat atau titik puncak ya, titik puncak limas ke tegak lurus, ditarik tegak lurus dengan alas ya. Jadi garis yang ditarik tegak lurus alas ke ke puncak limas itu dinamakan dengan tinggi limas. Nah, tinggi limasnya misalkan T, maka nanti untuk mencari volume V-nya sepertiga dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi. Jadi luas alasnya berapa? Tergantung dari bentuk alasnya ya. Apakah dia segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dikali dengan T. Dikali sepertiga dulu ya. Sepertiga kali luas alas dikali dengan tinggi. Baik, demikian penjelasan saya untuk limas. Untuk bangun datar, bangun ruang sisi datar limas ya. Ini juga mengulang materi di SD ya, sehingga saya harap kalian dapat cepat mengerti ya dan memahaminya, karena ini adalah materi ulangan dari kita mengulang lagi dari ketika kalian duduk di bangku SD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.